Shalom Bapak dan Saudara. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sungguh indah bila hidup kita dekat dengan Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun segala pergumulan kita, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar seruan doa kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab segala apa yang kita pergumulkan. Entah di waktu kapan Tuhan akan menjawabnya, tetapi kita yakini dan kita percayai Tuhan pasti memberi jawaban dalam segala doa kita. Dan pada saat pagi hari ini, yang rindu ingin diberkati Tuhan, yang rindu ingin segala pergumulannya dijawab oleh Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Kita dekatkan hidup kita pada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Haleluya.
bersama-sama dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau dekat ke-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan akan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita akan terasa indah. Benar? Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jika hidup kita dekat dengan Tuhan, kedamaian, ketenangan pasti akan terjamin, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman. Rasa tenang
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi. Kita telah menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau beri kesempatan pada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah peribadahan yang kami lakukan ini menjadi peribadahan yang baik dan benar di hadapan-Mu dan juga berfungsi dalam hidup kami. Maka curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat membaca ayat demi ayat, dan ayat demi ayat ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu siap untuk menaburkan Injil-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama. Nah, tentang tema bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Temanya mengandalkan Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam tema, kita melihat keadaan manusia. Manusia itu dengan teknologinya selalu mencari sesuatu yang baru supaya pekerjaan yang dilakukan itu tenaganya keluar sedikit, tetapi hasilnya itu banyak. Contohnya, para ahli membuatkan alat untuk merajang bawang merah. Ibu-ibu kalau sudah merajang bawang merah itu matanya pasti mengalir air matanya. Tetapi para ahli dengan caranya dia dapat membuat merajang bawang merah itu dengan tenaga yang sedikit, hasilnya banyak. Ya buat alat, namanya alat pengerajang bawang merah. Untuk para pria, para ahli membuatkan circle yang dapat digunakan untuk memotong besi ataupun memotong kayu. Dengan tenaga yang sedikit, hasil potongannya cukup banyak. Jadi para ahli terus mencari upaya membuat alat-alat supaya manusia tidak banyak mengeluarkan tenaga tetapi menghasilkan banyak. Nah, Tuhan juga pengen. Tuhan juga sudah membuat alat. Tuhan juga sudah membuat resep. Bagaimana caranya supaya manusia itu
menggunakan tenaga yang sedikit, tetapi hasilnya cukup banyak. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hebat kan? Siapa yang berani menanti-nantikan Tuhan? Siapa yang berani mengandalkan Tuhan? Itu seperti burung Raja Wali. Kalau Bapak Ibu suka memperhatikan ayat-ayat Alkitab, banyak ayat-ayat Alkitab kita disuruh oleh Tuhan untuk melihat binatang-binatang yang menarik perhatian, yang memiliki kehebatan. Contohnya, lihatlah cecak. Amsal mengatakan lihatlah cecak. Cecak itu dimanapun ada. Di istana ada, di tempat gubuk reot ada. Kita suruh melihat. Lihatlah semut, belajarlah pada semut. Dan sekarang ini kita disuruh belajar pada Raja Wali. Nah, Raja Wali ini sampai ditulis 38 kali dalam Alkitab. Berarti cukup penting supaya manusia itu betul-betul mengamatinya. Kalau tidak bisa mengamati secara nyata, secara kasat mata, dapat mengamati secara ilmu pengetahuan, catatan-catatan, buku-buku dan sebagainya. Karena Raja Wali itu ada 38 kali ditulis di Alkitab. Nah, Raja Wali ini binatang yang cukup panjang umur, 70 sampai 80 tahun baru mati. Sama seperti manusia. Manusia itu di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa manusia itu hidup 70 sampai 80 tahun. Ya sama. Sehingga kalau kita disuruh mengamati Raja Wali, banyak kesamaan-kesamaan yang harus kita ambil dari Raja Wali ini. Hanya untuk sampai untuk sampai umur yang panjang itu, dia harus berani menyiksa dirinya untuk menjadi jati diri Raja Wali yang luar biasa. Pada usia 40, Raja Wali itu sudah mulai paruh atasnya bengkok, sehingga nutup paruh bawah, tidak bisa untuk mematuk lagi. Pada umur 40 Raja Wali itu kuku-kukunya sudah pada membengkok, tidak tajam lagi. Pada umur 40 Raja Wali itu bulu-bulunya sudah menebal, sehingga untuk dikepakkan sudah berat. Nah, tinggal Raja Walinya. Kalau kepingin umur panjang, dia akan terbang pelan-pelan sampai mencari tempat yang aman. Lalu dia mulai menyiksa dirinya. Paruhnya ini dipukul-pukulkan pada batu karang sampai paruhnya ini patah, dan nanti muncul paruh yang baru. Sesudah muncul paruh yang baru, kukunya ini dicabuti dengan paruhnya sampai muncul kuku yang baru. Paruh yang baru ini digunakan untuk menghabiskan atau mematuk bulu-bulunya, mencabuti bulu-bulunya sampai muncul bulu-bulu yang baru. Raja Wali yang baru ini, Raja Wali yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Raja Wali yang baru ini, Raja Wali yang memiliki indera luar biasa. Kalau ada badai datang, dia tahu. Sebelum dia dikalahkan dengan badai itu, dia akan terbang tinggi, mengatasi segala badai. Jadi badai berada di bawahnya. Tidak membawa Raja Wali itu terbang kian kemari. Raja Wali hanya melayang. Dengan melayang ini tenaganya sedikit,
tetapi badannya sudah selesai. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sama dengan Raja Wali, dapat terbang, mengepakkan sayap hanya beberapa kali terbang, lalu kita itu melayang di atas segala badai. Nah, kemampuan ini yang Tuhan katakan kepada kita supaya kita belajar seperti burung Raja Wali yang berlari tetapi tidak lelah. Ya, berjalan tetapi tidak lelah, berlari tetapi tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Karena hidup manusia itu tidak henti-hentinya menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Gelombang yang satu belum selesai, muncul gelombang yang lain. Itulah hidup. Dan hidup ini harus menang. Karena begitu kita kalah, kita akan hancur di tengah-tengah badai kehidupan tersebut. Maka Raja Wali mengatakan berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah. Ini yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Lalu bagaimana caranya? Caranya mengandalkan Tuhan. Hidup itu mengandalkan Tuhan, yang artinya tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pengalaman kita, ataupun tidak mengandalkan kekuatan orang lain. Contoh Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mau dikutuk Tuhan? Ada di antara Bapak Ibu yang ikut ibadah online ini mau dikutuk Tuhan? Tidak, bukan? Maka Tuhan mengatakan kalau tidak mau dikutuk Tuhan, ya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya jangan mengandalkan orang lain. Nah, supaya kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada badai hidup, Tuhan ajarkan duduk diam di bawah kakinya, berdoa kepadanya, nantikan. Bahkan banyak orang yang mengatakan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Memang kelihatannya lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Allah punya rencana untuk kita. Kadang-kadang diizinkan kita memang masuk dalam badai. Karena kalau kita masuk dalam badai, ada proses yang Tuhan inginkan di dalam badai itu. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Tuhan ingin umat ciptaannya itu menjadi orang yang menikmati segala fasilitas ciptaan Tuhan. Supaya kita dapat menikmati keindahan dunia tanpa dibelenggu oleh dunia. Ya. Menikmati keindahan dunia tanpa dibelenggu oleh dunia. Sebab kalau kita terbelenggu dengan dunia, maka kita tidak bisa menikmati keindahannya. Banyak orang kaya yang dibelenggu dengan kekayaannya, sehingga dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Tuhan pengen gunakan kekayaanmu itu, nikmati, bukan untuk membelenggu kamu. Nah, jadi banyak pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seorang peselancar profesional, dia tahu besarnya ombak. Untuk apa ombak itu? Justru untuk dimainkannya. Dia bermain selancar, dia tiba-tiba tenggelam oleh ombak itu, tetapi muncul lagi, maju lagi,
tenggelam lagi, maju lagi sampai ke tempat yang diinginkannya. Di pantai sudah banyak orang tepuk tangan. Karena apa? Dia berhasil memainkan ombak yang sebesar itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Berkat Tuhan cukup banyak untuk kita. Pertolongan Tuhan siap untuk kita. Tuhan selalu memberi apapun yang kita apapun yang kita inginkan. Tapi apakah kita bisa memainkan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita? Jadilah raja wali supaya kita dapat melihat hebatnya badai, tetapi tidak masuk di dalam badai atau tidak dihempaskan oleh badai. Indah bukan? Kita disuruh belajar pada raja wali yang berjalan tidak lelah. Karena apa? Karena Tuhan ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Andalkan Tuhan. Yang kedua, kita baca Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, Yesus menawarkan kerajaan Allah. Menikmati hidup dalam kerajaan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Hidup aman, nyaman, karena kerajaan Allah itu banyak tentaranya. Tidak ada pencuri, tidak ada kejahatan di sana. Karena kerajaan Allah itu merupakan kerajaan yang hebat luar biasa. Mampu kita hidup di dalamnya. Tuhan tawarkan supaya kita menikmati hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Di Alkitab dikatakan, Yohanes 3 tadi mengatakan bahwa kita harus lahir kembali. Ya. Harus lahir kembali. Sang Nikodemus, seorang yang memiliki kehebatan. Dia dikatakan Alkitab, dia guru agama. Berarti agamanya sudah hebat. Selain guru agama, dia mesti juga punya kedudukan. Kekayaannya cukup. Tetapi tidak pernah mengalami kehidupan kehidupan yang bahagia. Maka malam-malam dia mencari Yesus. Dan Yesus menegur Nikodemus. Orang yang ingin mengandalkan Allah adalah orang yang lahir kembali. Bagaimana cara lahir kembali? Tuhan mengatakan, ya kamu harus dibaptis dan terima Roh Kudus. Selama manusia itu tidak mau menerima kuasa Roh Kudus, ya mereka hanya sampai pada jajaran Nikodemus, menjadi guru agama, tetapi tidak menikmati kerajaan surga. Mungkin kita tidak menjadi guru agama, tetapi kalau kita ini siap menerima kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang masuk di dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu, di saat COVID masih ada, di saat ekonomi masih belum menjanjikan, di saat keadaan masih belum menentu, Tuhan menawarkan, andalkan Tuhan. Selama kita bisa mengandalkan Tuhan, maka perhatian Tuhan terhadap kita luar biasa. Belajarlah pada Raja Wali yang terus terbang naik. Doa kita terus terbang naik.
sampai di hadapan Allah, lalu kita melayang-layang, mempermainkan berbagai macam permasalahan hidup. Permasalahan hidup tidak mempermainkan kita, tetapi kita yang mempermainkan segala macam badai kehidupan. Hari ini pelajaran Tuhan cukup simpel. Kalau ingin mengandalkan Tuhan, belajarlah seperti Raja Wali, siap untuk lahir baru. Walaupun dengan lahir baru itu harus paruhnya dipatahkan, harus kukunya dicabuti, harus bulunya dicabuti. Tetapi mengandalkan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Mengandalkan Tuhan berarti hidup berkemenangan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengajarkan kepada kami. Bahkan menantang hidup kami. Kalau kami ingin hidup dengan tenaga sedikit, tetapi hasil yang banyak, kami harus berani mengandalkan Engkau. Kau Allah, juru selamat kami, yang membimbing langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Bapak Ibu? Masih suka dengan ibadah-ibadah online? Kalau Bapak Ibu masih suka, kami dari GBS Haleluya Palur selalu akan membuat ibadah online ditayangkan terus. Doakan. Ya. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, seperti biasa, saya selalu mengingatkan di zaman new normal ini, kita harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Dan 6, ya 1, berdoa. Yang 5, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Saya percaya para peserta ibadah online taat, tertib, maka COVID-19 segera turun. Nah, yang selanjutnya, doakan ibadah online ini supaya tetap tayang. Ya, karena doa Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Ibadah online itu musuhnya banyak. Musuhnya cuaca, musuhnya alat-alat, musuhnya ya lingkungan dan sebagainya. Tolong doakan. Dengan doa Bapak Ibu ibadah online jalan terus. Doakan kru supaya kru sehat. Doakan saya supaya saya sehat. Doakan mereka supaya mereka benar-benar berjalan sesuai dengan kekuatan Tuhan. Lalu ibadah online ini juga perlu kita doakan alat-alatnya supaya alat-alatnya awet, supaya alat-alatnya dapat berguna untuk kerajaannya. Nah, yang perlu didoakan. Lalu mari sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia yang subur akan hasil bumi, yang melimpah akan hasil laut. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami juga ingat para pemimpin negara kami. Tuhan berkati pemimpin negara kami. Terlebih Presiden, Engkau akan pimpin berkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan hikmat yang dari surga. Beri kesehatan yang baik di dalam memimpin negara kami. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin yang lain, menteri-menteri Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin berkati dan sertai beliau di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan instruksi dari Presiden.
agar negeri kami kedapatan aman dan terlampaui dari COVID. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang memberi kesempatan pada kami di berbagai tempat. Kami bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, kami berdoa untuk Pak Paulo Sugito, kami berdoa untuk Ibu Sriyono, kami berdoa untuk Pak Budi, kami berdoa untuk Lili, kami berdoa untuk Pak Bogo, kami berdoa untuk Bude Marto. Jamaah Tuhan, mereka telah sembuh, tetapi mohon pemulihan yang sempurna. Di saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang sakit lututnya. Kami berdoa untuk Mbak Ratmi yang sakit lututnya. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang mohon organ-organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Sarjono, Engkau juga perbarui organnya. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Pak Weli yang asam lambung serta ginjalnya kurang beres. Kami berdoa untuk Ibu Purnomo yang jatuh dan kakinya patah. Kami berdoa untuk Pak Saryanto. Kami berdoa untuk saudara kami Satria yang jatuh dari motor. Kami berdoa untuk Yeski Kurniawan. Kami berdoa untuk Yeski Kurniawan yang ada tumor di lehernya. Rachel yang juga ada tumor di lehernya. Ibu Marni yang kesemutan. Bapak Ngadiman yang kejukemen. Ibu Happy yang jatuh dan operasi. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Kau tambahkan iman Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bumbing, Bu Titik, dan Mbah Darto. Jamah imannya Tuhan, sehingga imannya tumbuh dan menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.